Halo guys, baiklah kita lanjut. Kemarin aku nggak bikin video karena kemarin ada teguran pedoman, jadi nggak bisa upload. Terus aju banding dan diterima, alhamdulillah. Jadi nggak ada masalah sama channel lagi. Jadi aku mau ada pertanyaan juga banyak tentang install modul guys ya. Nah modul-modul kemarin gunanya apa aja banyak nggak juga paham ya. Setelah saya periksa dan saya lihat di bagian ya, video-video saya memang benar saya nggak ada pernah upload untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan itu kan. Nah ini yang dilakukan pertama kali nih. Terus ganti mode font, root, install kali Linux, review virus ya. Tapi nggak ada aku ajarin apa gunanya kan. Nah tapi ada sebenarnya aku ngajarin kalian tuh yang Cloudflare sudah diajarin sama Ngerok itu diajarin. Itu salah satu guna modul yang diinstal di video kalau nggak salah video ketiga nih. Ya, aku jelasin di video ketiga kemarin. Nah, untuk ngerok dan cloudflare-nya kalian udah tahu, udah dibuat ya. Dan untuk yang lainnya itu sebenarnya simple, tapi kan kebanyakan orang dari nol belajar ya. Jadi yang nonton video saya itu bukan orang yang udah menengah atau paling pro atau mungkin memang banyak orang yang masih nol, jadi nggak paham apa gunanya. Nah, saya akan jelasin sekali lagi ke kalian guys ya. Yang simple aja yang saya install kemarin di GitHub ya, itu adalah modul Git-nya. Modul Git masih kan banyak tuh, ada Cure, PHP, ada Python ya kan. Nah itu bakal jelasin selanjutnya di video-video selanjutnya. Jadi setiap penjelasan itu cuma satu pembahasan agar kalian tuh paham atau mudah dimengerti, satu video mudah dicerna daripada digabungin dalam satu video akhirnya bikin bingung dan akhirnya bikin pusing ya. Nggak tahu misalnya mau ngulang videonya yang mana, oke? Nah sekarang aku bakal ngajarin modul Git dulu guys. Jadi modul Git tuh kemarin ada beberapa modul dan yang paling utama itu adalah Git. Itu Git tuh apa maksudnya guys? Misalnya apt install Git strip y spasi strip y terus install gitu kan Git ya. Itu sebuah modul guys ya, modul untuk mengambil data di dalam GitHub ya, di dalam website masih di naungan GitHub ya. Beda kalau di luar nggak bisa dipakai. Jadi ini khusus GitHub. Nah, kita contohin sekarang ya. Kita lihat Git, kita ketik Git. Nah, ini artinya kalau udah kayak gini artinya sudah ke install. Kalau misalnya kita ketik Git spasi hub, nah gitu ya. Bentar. Kita ketik. Nah, jadi ada memang khusus Git ya. Ya kita have, jadi dia usage, replace object, pet, and pet semuanya itu ada. Nah, sekarang saya bakal copy dulu Git ini dari websitenya ya. Jadi untuk kalian tuh gunanya sebenarnya apa ini? Oke guys. Nah ini gunanya, salah satu contoh gunanya ya. Kita masuk ke Git. Nah contohnya ini GitHub guys ya. GitHub ini menyimpan banyak sekali script, banyak sekali program-program atau tool yang sangat bagus ya. Jadi ini kita tuh bukan ngajarin script KDE, tapi kita pakai script orang lain, tapi kita harus pahami gitu. Cara makainya kita pahami. Ada julukan hacker skidi itu skidi itu artinya apa guys? Pertama kita tuh pakai script orang, kita nggak paham jalannya, kita nggak paham cara gunainnya, kita nggak paham prosesnya gimana, itu baru skidi ya, skip KDE ya maksudnya itu ya, maling script nggak tahu apa-apa langsung dicoba-coba aja. Itu namanya skidi. Ya, beda kalau misalnya kita gunain script orang, tapi kita paham cara jalannya, prosesnya gimana, kalian paham semua, itu beda lagi guys ya. Bisa jadi waktu-waktu kalian rajin atau kalian memang paham pemahamannya sampai 100%, kalian bisa buat script yang sama di kedepannya dengan lebih baik guys. Jadi gitu. Nah, tujuan aku sekarang ini ngajarin kalian tuh biar paham aja prosesnya dari script-script yang aku rekomendasi nanti ke depannya. Ya. Nah, dan juga di video ini aku akan jelasin juga script apa yang aku ambil. Untuk script yang paling sering kupakai ya, saya juga ada jasa pelacakan namanya. Jadi banyak polisi, banyak juga tentara, banyak juga orang pakai script jasa pelacakan saya. Saya biasanya bandrol dengan harga 300 sampai 500 ribu sampai dapat, kadang sampai
sampai dapat. Kalau misalnya nggak dapat itu kadang saya balikin. Nah, dan metode ini juga saya lakukan dengan berbagai macam modus dan berbagai macam apa ya, keterampilan kayak gitu. Contohnya ya misalnya target kita ini perlu duit ya, kita kasihlah link pinjaman duit gitu. Kita iming-imingi apa yang keinginan orang itu agar pelacakan kita itu berhasil, guys. Nah, jadi banyak lah. Tapi di video ini saya nggak bisa ngajarin seperti itu karena itu terlalu sensitif. Jadi kalian harus join VIP atau join website VIP kita, yaitu fstutorial.com. Jadi kalian harus kunjungi fstutorial.com dan kalian bayar aja di situ. Nah, ya. Kita masuk sini, kita buka. Nah, pokoknya ini macet ya. Mungkin kalian chat admin aja di Telegram fstutorial.com, nanti kalian diarahin ke website VIP kita. Jadi kalian bisa ngobrol dan bisa sama admin untuk kalau misalnya mau course pribadi juga bisa. Terus kalian mau lihat video-videonya juga di dalam website juga banyak. Jadi kalian tinggal pilih aja cara jalaninya, guys ya. Oke. Jadi ini sekedar info aja ya, sekedar info. Udah aku gabungin dalam satu video ini. Sebentar, ada gangguan, kita hidupin dulu mode gangguan. Oke. Nah, sekarang kita bakal nyari aplikasi yang kataku tadi atau tool yang kataku tadi, yaitu Seeker tadi. Ya, atau aplikasi pelacakan. Nah, namanya ini Seeker, guys. Seeker. Kita cari di sini ada bagian search or jump, nah Seeker. Nah, kita lihat di sini Seeker banyak ya. Jadi kadang ini juga ada kopian dari orang lain dan ada juga biasanya modifan ya. Dan yang paling atas biasanya itu punyanya ya. Jadi ini yang paling punyanya ini diupdate 6 hari yang lalu. Jadi ini terus diupdate oleh The Whitehead ya. The White Forehead 40 ya, The White 40. Nah, ini adalah The White 40, toolnya bernama Seeker. Di sini kita bisa lihat Seeker tulisannya. Dan kita lihat ini kodenya banyak banget. Tuh lihat, ada Python, ada SH, itu SEAL, ada JSON. Nah, itulah gunanya, guys, apa Python, PY tadi di dalam sini untuk menjalanin Seeker ini tadi ya. Nah, sekarang kita bahas Git dulu ya. Nanti kita bahas Seekernya. Nah, apa guna Git tadi, guysnya? Git tadi untuk mengambil tool ini. Jadi tool ini kan misalnya kita tuh dapat ya, kita bisa cari di Google tool script apa yang bisa lacak lokasi. Nanti kita dapat nama kan, misalnya dapat Seeker namanya. Nah, terus kita masuk di bagian GitHub, terus kita cari Seeker gitu kan. Nah, ketemu nih Seeker. Kita lihat di sini kayaknya ini yang punyanya nih. Nah, Git tadi gunanya itu untuk mengambil tool ini masuk ke dalam Termux, guys. Nah, contohnya gimana? Contohnya pertama, kita bisa lakukan melalui ada garis titik 3 di sini. Ya, bentar, bukan, salah. Kalau di laptop itu ada ya, ada di laptop. Oh, ini bentar. Bukan juga, guys. Kalau di laptop ini sebenarnya ada ya. Kalau di tampilan HP memang kayak gini ya. Kalau di laptop dia itu biasanya tampilnya zip atau mungkin link ya. Karena di sini nggak ada, berarti kita langsung aja ke atas, guys. Ke atas ini, di bagian sini ada link tuh. Nah, kita copy aja, nih ada tombol copy, kita pencet copy di sini. Copy ya. Nah, udah disalin tulisannya. Nah, kita tuh butuh linknya aja. Linknya itu harus berada di sini. Jadi semua data ini akan masuk ke Termux kita. Contohnya kita balik ke Termux langsung sini. Nah, di sini kita ls dulu. Nah, sebenarnya di sini sudah ada Seeker. Sudah ada Seeker aku masukin. Jadi saya akan coba di folder lain ya. Nah, folder lain. Oke. Nah, sekalian di sini aku akan mengajarkan bagaimana cara membuat folder di Termux ya. Nah, ini kan Termux home, bagian home ya. Kalau kita ketik cd langsung kayak gini, dia otomatis ke home. Jadi ini adalah directory atau folder utama dari Termux. Jadi semuanya mengumpul di sini. Nah, untuk buat folder kita tulis aja mkdir gitu, mkdir ya, make directory. Jadi singkatnya mkdir. Spasi misalnya foldernya contoh gitu kan, contoh H. Nah, kalau kita ls ini artinya apa? Buat list ya. Ini buat kalian yang memang awam banget lah, aku jelasin juga yang kayak gini. Nah, listnya. Jadi kalau list, biar dia akan ngelist file atau folder yang ada di home ini. Nah, contoh yang tadi kita buat, contoh tadi udah masuk ya. Nah, cara masuknya dengan ketik cd contoh. Kalau misalnya kita nggak pakai plugin atau modul ZSH. Tapi kan saya ngajarinya di video sebelum-sebelumnya, kalian semua pakai ZSH pastinya.
ZSH itu adalah sebuah plugin seal ya, best seal gitu. Jadi sebenarnya contoh ini bisa kita masuk pakai kode CD contoh, atau kita bisa ketik contoh aja karena kita pakai seal ya. Kita pakai ZSH ya. Nah, itu contoh kita udah masuk folder contoh. Kalau kita ls, contohnya kosong, nggak ada file atau aplikasi dalam sini, ataupun folder lain dalam contoh ini. Nah, itu contohnya guys ya. Nah, sekarang kita bakal ngambil yang tadi dengan cara ketik git. Nah, git terus apa namanya, gitu ada spasi, terus kita ada di help tadi ada parameternya gitu ya. Jadi kita gunanya apa nih? Git itu kita git berarti tujuan kita ke git, terus kita apain, copy atau clone. Misalnya ada kodenya tadi kan ada tulisannya clone. Clone itu berarti menduplikat folder atau tool tadi di dalam git, di git tadi langsung ke ke termo kita. Nah, itu penjelasan awam yang simpel aja yang bisa dimengerti oleh orang awam sekalian yang masih nol ya. Oke, sekarang kita enter link tadi kayak gini. Nah, jadi git spasi clone spasi link tadi. Kalau kita enter, dia bakal cloning into seeker. Nah, jadi dia buat folder seeker, nanti semuanya ini udah selesai done, dan tulisannya kita ls atau list. Nah, seekernya ada di dalam contoh. Kalau kita buka nih seeker, nih kita udah masuk ke seeker. Jadi ini ada tulisan git master, itu artinya master file. Jadi kalau ada tulisan master berarti ada file yang berhubungan dengan inti ya. Jadi ada file inti di sini. File inti untuk menjalankan sebuah program ya. Itu enaknya ZSH ya. Jadi kalian tuh gampang jalaninya. Nah, contohnya ini kita lihat di sini ada tulisan install seeker sama readme dan md. Nah, readme ini artinya ya penjelasan tadi. Penjelasan yang ada di sini. Nah, ini penjelasannya nih. Itu readme itu penjelasan dari sini. Tapi kalau misalnya untuk install itu biasanya install directory. Kalau Python seeker itu adalah toolnya kayaknya ya. Nah, gitu aja guys, gampangnya. Ya, jadi itu gunanya modul auto git ya. Nah, di sini juga aku ngajarin beberapa modul ya. Nah, nanti ke depannya kita bakal belajar modul yang lain. Jadi satu video ini belajar gitnya dulu aja. Jadi kalian paham kan git itu gunanya apa? Git gunanya untuk ngambil tool atau script atau data atau file yang ada di dalam atau ada yang berada di website GitHub ini guys. Dan website GitHub ini banyak banget. Kalau kita cari di sini pakai kode, kalian pakai bahasa Inggris ya. Misalnya lacak tadi kan kayaknya check location atau apa gitu kan. Jadi kalian tahu hack atau apa kan. Jadi kalau misalnya tulis kayak gini hack gitu, munculnya random. Munculnya toolnya random. Source boundary hack, ada hacking tool, ada tulisnya kan. Ada atom ini gunanya apa? Kalian ya kalau misalnya buka nih, kalian buka, kalian juga harus pastiin ini orang asli yang buatnya atau bukan gitu. Kelihatan ya kalau orang yang buatnya itu kayak biasanya readme-nya itu lengkap, dan juga ada di bawahnya juga lengkap, ada kontribusinya guys ya. Jadi kita tuh jangan asal cari karena di sini juga banyak virus guys ya. Nah, juga ada contoh-contohnya, ini kayaknya dia nih yang punya nih. Tuh, ada wireless tool, information gathering untuk ngambil informasi. Jadi ini mungkin sebuah perkumpulan tool ya yang dia kumpulin, dibuatnya pakai kode seal dan dikumpulin jadi satu dan dibuatnya kategori. Jadi kalian bisa ambil. Nah, ini kayak gini nih, ini sebenarnya ini kita nggak bisa pakai HP atau pakai termok yang no root atau yang biasa ya. Kayak YP jamming, Inon shop itu, information gathering, password attack, wireless attack, itu semuanya forensic tool. Ini biasanya virus ya, Android hack, forwarding, ini semuanya harus root HP-nya. Tapi ada juga yang misal kayak SQL injection tool, itu kayaknya ada yang ringannya yang nggak perlu yang tuh root ya HP-nya. Nah, kayak gitu. Nah, copy aja linknya dan kalian akan langsung ke balik ke sini dan kalian akan mendapatkan toolnya guys. Nah, sekian gitu aja ya. Jadi itu adalah seeker. Jadi kalian yang dengar video ini jangan di skip ya. Yang bagian kalian yang ngerasa awam banget dari nol nih. Ini aku jelasin dari nol nih. Kedepannya besok video selanjutnya aku jelasin lagi tool yang lain. Ya, mungkin saya mulai dari lanjutan sekarang itu seeker, Python. Kan ini seeker.py. Py itu artinya berarti file ini berhubungan dengan bahasa Python. Yes ya. Kalau sh itu seal, oke? Karena ini py Python, berarti di video selanjutnya saya bahas Python aja ya. Dan nanti kita bahas PHP, kita bahas yang mungkin
ya tool-tool yang lain ya, modul-modul yang lain. Kalau udah belajar yang awam banget, mungkin basic command line juga bakal ku ajarin. Tadi contoh basic command line Mekadir aku jelasin buat folder. List ls itu list atau ngelist file atau folder yang ada di sini. Ls cd itu untuk membuka, spasi cd itu cd spasi itu untuk membuka folder ya. Nah, jadi di sini saya ngajarin satu modul 3 command line ya. Same basic line ya, command basic ya. Basic Linux lah. Itu command basic banget ya. Kalau nggak tahu itu aja susah guys. Ya banyak juga yang nggak tahu loh ls apa gunanya, cd buat apa. Itu tuh nggak penting guys. Maksudnya itu bukan modul, bukan hal yang wajib ya. Maksudnya gimana jelasinnya? Itu tuh hal yang kayak ibaratnya itu apa ya? Jelasin gimana ya kalau bahasa awam ya? Itu tuh makanan sehari-hari guys, makanan sehari-hari gitu loh. Jadi kita harus paham yang itu tuh harus berada otodidak, maksudnya spontanitas gitu. Ibaratkan tuh kita harus lakukan itu tiap hari gitu. Harus paham itu CDLS itu udah wajib gitu, kayak makanan sehari-hari. Jadi itu cuma udah kenangin satu kali gunanya apa, pahamin satu kali udah, terus kalian tuh bakal gunain itu terus. Kayak LS kan kita bakal lihat terus kan. Jadi kalau LS aja nggak paham gunanya apa, bahaya ya kan. Bingung mana nih tool nih, kosong nih, padahal ya belum diketik ls. Nah juga guys ya, saya jelasin kalau misalnya kalian ngetiknya salah, ls ini kan huruf kecil, tadi cd huruf kecil, mkdir huruf kecil. Kalau kalian salah l-nya, tiba-tiba keyboard kalian tuh ketikan pertama ada settingan tuh, ketikan pertama biasanya l besar terus kecil. Kalau kalian ls nggak bisa guys, nggak bisa l besar, nggak bisa semuanya besar juga nggak bisa. L-nya kecil tiba-tiba L-nya besar nggak bisa juga, harus kecil semua ls. Itu yang wajib ya guys ya. Nah itu semacam apa ya, semacam hal wajib lah yang kalian harus pahami ya. Jadi huruf kecil semua. Jadi ingatin aja, Linux ini semuanya pakai huruf kecil. Kalau basic itu semuanya pakai huruf kecil. Kalau misalnya kode-kode lain itu ya, mungkin nanti kedepannya bakal ajarin lagi. Ada juga yang pakai huruf besar guys. Jadi enggak semuanya kecil, hati-hati. Jadi besar kecilnya huruf itu sangat mendominasi sekali ya perbedaannya. Jadi kalian harus paham. Jadi semoga kalian nonton video ini nggak skip, kalian paham aja di sini. Kalian paham semua video ini, oke? Nah, video selanjutnya kita bahas Python, oke guys? Thank you. Semoga kalian yang dari nol sedikit nambah wawasannya jadi berapa persen, oke? Thank you.